Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Kemarin kita udah tahu bahwa Yamaha Indonesia akhirnya merilis nih satu genre terbaru, skutik fashionable boleh dibilang seperti itu, yaitu Yamaha Fazio Hybrid Connected. Tadi pagi kita udah ngebahas tuh kupas tuntas mengenai sistem hybridnya Yamaha Fazio ini. Semuanya udah saya jelaskan, namun di kesempatan kali ini saya mau konsentrasi ke motornya sendiri. Motornya sendiri kita bisa lihat di sini nih ya. Boleh dibilang memang fashionable banget. Yang yang ada di depan saya ini adalah Yamaha Fazio Hybrid Connected dengan model Neo, menggunakan warna yang putih krem gitu ya. Terus gloss gitu ya. Dan boleh dibilang sih ini motor fashionable banget. Jika lihat, teman-teman bisa lihat dari jauh ya, ini tuh fashionable banget. Belum lagi kita akan coba melihat secara mendetail apa sih yang diberikan oleh Yamaha Indonesia dari ininya ya, dari detail-detail fisik dari Yamaha Fazio Hybrid ini. Langsung aja ikutin saya, yuk. Nah teman-teman sekalian, langsung aja kita mulai nih ya, bedah dari detail dari desain dari Yamaha Fazio Hybrid ini. Kita lihat dari depan ya, headlampnya ini tidak seperti kebanyakan motor skutik entry level, boleh dibilang bergenre retro. Sekarang lampunya ada di bagian batok, ya, ada batok headlampnya. Kita bisa lihat lagi bentuknya bulat, tapi nggak bulat sempurna gitu kayak XSR 155. Dia lebih ke oval vertikal. Terdiri dari dua cluster, teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Dua cluster lampu, dua-duanya LED jenis reflektor. Jadi bukan kayak jenis-jenis proyektor kayak gitu. Saya coba untuk nyalain. Ya, nih ya, nyala nggak ya? Nah ini nih teman-teman sekalian nih, udah kelihatan ya lampunya ya, dia udah nyala. Dan ini tuh mengartikan dia tuh sistem elektroniknya itu udah mulai yang listrik DC, jadi dia bisa langsung nyala kayak gitu loh teman-teman sekalian. Kalau saya coba nyalain, tuh ya, ini lampu dekatnya dan ini lampu jauhnya. Nah, jadi jenisnya reflektor, gitu loh teman-teman sekalian. Ya. Bagus kayak gini, kalau saya ngelihatnya cukup keren ya. Lalu kita bisa lihat juga detailnya nih ya. Di bagian tebeng depannya juga cukup menarik, dimana lampu sennya dibuat terpisah nih ya. Saya coba nyalain lagi. Kali ini gimana nih ya? Nah ini ya. Nih kita bisa lihatnya lampunya masih menggunakan bulb di daerah kanan dan di daerah kiri teman-teman sekalian ya. Ditaruh di sini dan detailnya juga dibuat sama seperti headlamp. Jadi dibuat vertikal ke atas. Sini ada kayak dasi gitu ya. Dan ini tuh memang detail-detail desain yang boleh dibilang disukai oleh anak-anak berjenis lifestyle sekarang. Jadi kalau kita bisa lihat Vespa juga ada yang namanya dasi depannya kayak gini. Dan di bagian depan ini tertutup ya. Di sini mungkin saya bisa copot dikit. Ini tuh ada detail untuk tempat plat nomor. Jadi di sebelah sini nih, kalau misalnya kita lihat sini ada dua baut. Nah ini plat nomor taruh sini. Lalu kita bisa lihat lagi spakbor atau fender depan bentuknya rounded gitu ya, mengartikan bahwa dia tuh berjenis kayak, memang ini adalah detail-detail yang saya matiin dulu, bergaya memang retro banget gitu ya. Kita bisa lihat sini memang retro banget. Lalu dengan ban ukuran 110 ring 12 dengan velg palang 6 gitu ya, dengan lebar dari velgnya itu 2,5. Cukup lebar sih, cukup lebar teman-teman sekalian. Lalu kita bisa lihat juga shocknya teleskopik dengan sistem pengereman cakram, satu piston kaliper. Kita bisa lihat sini ya, walaupun hanya satu piston kaliper, dia cukup besar area pengeremannya karena pistonnya cukup gede, segede jengkol kalau anak-anak sekarang bilang. Nah jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Kita bisa lihat di sini, ngintip di sini ada kayak lokasi buzzer hornnya ya, atau klakson teman-teman sekalian, mungkin seperti itu bisa lihat. Dengan gearbox untuk speedometer masih berjenis ini nih, teman-teman sekalian bisa lihat berjenis analog. Jadi ada kayak gearbox speedometer di dalam sini. Nah ini juga cukup cakep, didesain untuk bisa membuat kabel speedometer tuh nggak kemana-mana gitu ya. Ada kayak holder penahan kayak gitu. Nah teman-teman sekalian, yang juga cukup menarik adalah ternyata ini Fazio 125 ini anti mainstream. Kenapa? Bannya udah Dunlop gitu. Biasanya kita kalau ban 12 ini biasanya pakai, kalau motor-motor yang lain itu pakai IRC, ini dia pakai Dunlop.
ukurannya 110 baik depan maupun belakang. Dan desain front fendernya nih cukup menarik karena depannya gede gini, teman-teman sekalian bisa lihat, dan di bagian belakangnya terpisah. Jadi front fender depan belakang untuk bagian spakbor depannya beda. Yang belakang ini untuk penahan cipratan itu dibuat kecil dan dia tuh agak sedikit di bawah. Nah, jadi seperti itu. Dari daerah sini kita coba lihat ya ke daerah sini ya. Wah, ini nih yang cukup menarik teman-teman sekalian ya. Di daerah stangnya ya, kalau saya sih ngelihatnya stangnya ini masih berjenis komuter gitu ya, sama dengan skutik-skutik kayak Frigo dan segala macam. Cuman detailnya itu dibuat memang bergaya retro. Kita bisa lihat dari sini, dari grip handlebarnya tuh gayanya tuh retro kayak begini gitu kan. Nggak didapat nih grip kayak gini di Mio atau di Gear 125 atau di Frigo, nggak dapet gitu loh teman-teman sekalian. Dia ini gayanya bener-bener dia tuh kayak oval ellipse kayak gitu. Untuk spionnya kita bisa lihat ini detailnya masih berjenis atau berdesain yang umumnya dipakai oleh skutik-skutik Yamaha. Kita bisa lihat di sini juga ada kayak ini apa namanya, tombol knob untuk pemilihan apa namanya, start stop system gitu ya. Terus ada kayak untuk nyalain ini teman-teman sekalian, hazard ya. Jadi hazardnya sini kalau kita nyalain kayak gini tuh dua-duanya nyala ya, kita bisa lihat ya sini. Nah, dua lampu sennya tuh menyala secara berbarengan, dan ini tuh berguna untuk apa namanya, untuk kondisi keadaan darurat. Dan kalau kita lihat ini detail untuk knop-knop panel saklarnya pun berjenis retro. Ini nggak sama kayak Frigo, kayak Mio M3. Ini dari sininya udah kelihatan memang udah all out banget, mau didesain bergaya retro. Kalau kita arah ke sebelah sini ya, lampu sennya, terus horn ya, klakson, terus habis itu lampu pilih jauh dekat juga masih bergaya retro. Dan ini nih teman-teman sekalian, ini nih ya, yang belum, yang teman-teman sekalian mungkin bisa lihat bahwa ini tuh menarik banget, bahwa Yamaha Fazio 125 yang hybrid ini dia menggunakan speedometer bergaya oval vertikal, sama seperti lampu depannya, sama seperti lampu sennya. Jadi dibuat satu detail itu boleh dibilang platform desain itu sama semua gitu ya. Lampu headlamp depannya, lampu sen, bahkan part atau bagian dari dashboardnya juga dibuat vertikal. Kita bisa lihat di sini ada speedometer, terus ada kayak baterainya ada berapa, karena kita mesti tahu berapa voltasenya. Lalu ada panel apa namanya, boleh dibilang ini untuk fuel, kondisi dari bahan bakarnya ya, barcode bar ininya ya, bar indikator gitu ya. Kita bisa lihat lagi di sini kalau kita pencet-pencet, wah di sini ada odometer ya dari MID-nya, lalu ada trip meternya berapa kilometer, dan ini ada jam, dan ini ada assist gitu loh teman-teman sekalian. Jadi kalau kita nyalain ya, kalau kita nyalain ya, dan ini tuh ya, coba ini assist. Jadi pada dasar ini dia bisa dicobain. Nah teman-teman sekalian, jadi ini tuh ada tulisan assist di bagian tengah ya. Ini tuh kalau misalkan dia nyala dan siap untuk melakukan assist, itu akan menghadirkan kayak ada buletan yang muter-muter kayak gitu loh teman-teman sekalian. Namun sekarang nih kita belum melakukan tes, jadi kita masih belum tahu seperti apa rasanya dan seperti apa bentukannya, seperti itu teman-teman sekalian. Biasanya assist dari sistem hybrid dari Yamaha Fazio itu memang bisa digunakan untuk di awal-awal teman-teman sekalian. Jadi memang di awal-awal pada saat akselerasi itulah sistem hybrid dari Yamaha Fazio ini bisa memberikan assist atau boosting kepada motor ini agar bisa berakselerasi lebih cepat. Nah, jadi seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa lihat sekarang daerah di bawah dashboard. Ini knob ini menandakan bahwa dia sudah keyless kayak gitu dah. Semua operasinya bahkan dari sini, mulai dari nyalain motor ya. Pertama kita tetap pencet dulu caranya, lalu bisa on gitu ya. Terus ignition, terus habis itu kita bisa juga untuk membuka jok sebelah sini. Ini di off-in. Nah ini ya, cek bunyi cedek gitu ya. Nah ini kita bisa buka jok seperti itu dari sini. Jadi semua operasinya itu dari sini. Kita bisa lihat juga di bawah knob ini hadir kayak tempat kecil ya. Ini glove box ya, kita bisa lihat sini. Kalau ini dia ditaruhin kayak kunci. Jadi kuncinya itu kayak begini ya. Ya, apa namanya? FOB-nya bilang seperti itu ya. Lalu ada kayak kunci cadangannya. Gitu loh teman-teman sekalian. Dan ini tuh jangan hilang gitu teman-teman sekalian. Termasuk juga nih ada barcode-nya. Biasanya itu nggak boleh hilang karena untuk nentuin serial number-nya. Dan
kita bisa lihat di sini, ini tuh ya menarik, di sini tuh ada glove box yang bisa ditutup dan dibuka. Tapi nggak ada kuncinya sih memang, jadi ada kayak pengait gitu aja. Gitu, dan di dalamnya itu ada kayak charger untuk yang port power ya. Namun kalau yang teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya, mungkin dia itu menggunakan port USB. Walaupun nanti untuk versi produksi massal yang dijual oleh Yamaha Indonesia, ini dia menggunakan port lighter biasa yang dicolok masuk gitu. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Dan selain ini juga tempatnya lumayan. Ya, lumayan. Ada buat naruh handphone lah gitu ya. Naruh handphone mungkin di sini pas kayak gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian untuk bagian daerah sini. Dan kita juga bisa lihat di sini ada hook di bagian depan, dan hooknya itu modelnya begini. Nggak bisa dibalik-balik. Dan ini kita bisa lihat dia hooknya itu ada kayak sistem pegasnya, dan hooknya ada dua teman-teman sekalian, di kanan dan di kiri, persis di bawah jok gitu ya. Jadi memang double hook gitu ya. Dan ini benar-benar menambah apa namanya utilitas ya, utilitas dari skutik ini Yamaha Fazio 125 Hybrid. Decknya teman-teman sekalian bisa lihat sini ya, decknya ini berjenis rata, dan kalau menurut saya ini cukup lebar. Di saya ini 1 jengkal lebih untuk daerah yang ketemu antara dua ini. Sementara untuk daerah pijakan kaki jauh lebih lebar lagi. Nah, jadi seperti itu. Cukup lebar lah. Galon muat nggak? Perkiraan saya sih muat sih ya galon. Galon yang segini ya, tapi ya jangan galon yang gede-gede gitu loh. Nah, dari sini detailnya kita bisa lihat memang dia itu memang rounded ya, baik dari depan sampai belakang itu benar-benar daerahnya tuh rounded banget, dan detailnya itu dibuat rounded. Dan ini tuh menyamai dari detail yang hadir di motor-motor skutik berjenis retro. Dan kita bisa lihat sini gasnya, tali gasnya itu double ya. Ini sudah push pull ya, sudah push pull, dan ini tuh bisa menambah akselerasi juga karena dia lebih enteng dalam menarik gasnya. Dari sini ya kita bisa lihat lagi. Tadi kita lihat ya. Nah, kita buka joknya sebelum kita mendetail joknya. Nah, ini teman-teman sekalian. Wah, 17,8 liter volume yang diperoleh dari bagasi dari Yamaha Fazio 125 Hybrid ini. Dan ini nih ada helm. Helmnya ini kebetulan helm open face, kecil ya, kayak gini. Naroknya itu tidak seperti NMAX. Kalau NMAX itu naroknya itu kan rada lebih terbalik ya, kayak gitu ya. Tapi kalau ini naroknya standar biasa. Dan kalau untuk helm open face kayak gini, setelah ditaruh itu masih ada space sedikit ya. Ada space gini untuk naruh tempat-tempat lain, coba naruh glove atau naruh yang macam-macam. Di videonya Yamaha Indonesia tuh bahkan ini sepatu yang rada tinggi gitu ya, sepatu sneaker yang tinggi itu bisa masuk di sini. 17,8 menurut saya sih cukup luas gitu untuk memberikan tingkat boleh dibilang bagasi ya, itu banyak banget yang bisa diisi di sini. Gitu ya. Sementara untuk bagian belakangnya kita bisa lihat juga di sini adalah untuk pengisian bahan bakar. Gitu ya. Detailnya kayak gini teman-teman sekalian, nggak ada kuncinya, dan dia tuh dibuat kayak ini tuh nggak sembarangan detailnya, karena didesain dia menurun ke sebelah sini. Jadi kalau misalkan ada tumpahan dari bensin, dia tidak masuk ke sini teman-teman sekalian, tapi kebuang ke sini. Saya yakin di sini akan bisa balik lagi atau misalkan kebuang tempat lain. Nah, di sini tuh ada kayak tempat, ini kita bisa lihat di sini ada nomor rangka, dan ini tuh alat apa namanya, ini untuk ke CCU ya, buat sistem dari connectednya dari Yamaha Fazio 125, dan ini itu bisa dibuka dan ditutup teman-teman sekalian. Oh iya, satu lagi, Yamaha Fazio 125 ini selain dia tuh hybrid, dia juga memiliki fitur connected sama seperti motor-motor Yamaha yang lainnya seperti kayak NMAX dan lain-lain atau Aerox ya, dimana dia itu memiliki konektivitas antara ponsel dengan motornya gitu loh teman-teman sekalian. Jadi ponsel teman-teman sekalian yang sudah diinstal aplikasi Yamaha Connected itu bisa menerima informasi data kayak misalkan RPM-nya, terus konsumsi bahan bakarnya dan lain-lain. Selain itu juga motor juga bisa menerima kayak misalkan notifikasi kalau ada telepon masuk, atau ada pesan masuk kayak misalkan pesan WhatsApp atau pesan segala macamnya. Pokoknya motor ini boleh dibilang cukup pol-polan lah mengenai masalah fitur. Selain hybrid, dia juga kalau kita bisa lihat di sini utilitasnya cukup besar, menggunakan bagasi yang cukup luas gitu, dan
itu ya tri-connected. Nah, kita lanjutin lagi teman-teman sekalian. Dan untuk joknya nih ya, joknya dibuat detail itu terdiri dari 2 jenis bahan gitu ya, dimana untuk yang bagian rider itu luas banget ya, luas banget dan agak sedikit keset gitu ya. Sementara untuk yang daerah pembonceng dia agak sedikit berbeda ya, agak sedikit lebih berbeda dari jenis kontur dari yang depan ya. Depan tuh lebih kayak kulit jeruk gitu ya, kalau belakang agak tidak seperti itu. Dan ini kalau menurut saya sih empukannya itu benar-benar medium ya, medium ke arah empuk kayak gitu. Gimana tuh jelasin itu ya, medium ke arah empuk kayak gitu. Nah, kayak gitu loh teman-teman sekalian. Dari sini kita bisa lihat lagi detail dari Yamaha Fazio itu dikasih kayak gini teman-teman sekalian ya. Saya juga nggak tahu maksudnya apa, cuman ini adalah salah satu simbol. Ini juga pernah hadir di Yamaha Kibix yang di Thailand gitu ya. Dan ini menarik gitu ya. Dan juga ada detail ini di Yamaha XSR juga. Detail ininya nih teman-teman sekalian ya. Rounded tapi agak boxy kalau saya ngeliatnya. Jadi kayak seperti itu. Jadi dia rounded tapi agak boxy, agak ngebox gitu. Kalau kita beralih ke bagian belakang, teman-teman bisa lihat di sini detail dari lampunya. Nah, ini dia lampunya nih ya. Ya, lampunya kebetulan di sini nyala. Lampu untuk remnya, lampu pengereman dan lampu malam itu dibuat lagi-lagi berdesain detailnya itu vertikal. Sama, jadi dari depan ke belakang semuanya itu jenisnya model-model vertikal kayak gitu. Dan ini adalah detail dari lampu sennya juga masih menggunakan bulb. Sementara kita bisa lihat lagi spatbor belakang itu didesain seperti ini ya, rounded juga. Jadi didesain satu detail desain yang sama dengan motor ini sendiri yang berjenis retro skutik modern. Ini teman-teman sekalian bisa lihat juga cover heatnya, heat covernya juga dibuat rounded juga ya, dibuat rounded juga sama detailnya atau idenya dengan motor ini. Lalu kita bisa lihat juga ban belakangnya. Ban belakang ini menggunakan ukuran yang sama dengan ban depan, 110 dengan ring 12. Namun dia ini di fit di velg yang sedikit lebih lebar. Ini tuh lebarnya kalau depan 2,5, di sini 275 teman-teman sekalian. Gitu, 275 ring 12 juga. Jadi secara umum kalau dilihat dari belakang sih akan lebih lebar bila dibandingkan depan, walaupun ukurannya sama kayak gitu. Nah, sekarang saya akan cobain ke teman-teman sekalian bagaimana rasanya ergonomi riding dari Yamaha Fazio 125 Hybrid ini, yuk. Nah, teman-teman sekalian, saya akan coba bawa teman-teman sekalian nyobain ergonomi dari Yamaha Fazio 125 Hybrid Connected ini dalam keadaan statis dulu ya. Gitu. Yes. Nih, teman-teman sekalian ya. Nah, dengan ketinggian yang boleh dibilang kalau menurut saya sih ini sekitar di bawah 80 ya. Seat height-nya, namun buat saya sih ya tidak menapak sempurna, cuman cukup menapak kalau bagi saya yang memiliki jangkauan kaki 75 cm. Jangkauan kaki 75 cm. Kalau untuk ini tuh cukup menapak, cuman tidak sempurna, bagian belakangnya agak sedikit ngangkat dikit kayak gitu loh teman-teman sekalian. Dan kalau menurut saya feel melihat motor ini tuh nggak kecil-kecil banget sih kalau untuk ukuran saya gitu ya. Yamaha Fazio 125 Hybrid ini sih ya sama dengan kayak naikin feel-nya kayak naikin Frigo ya, kayak naikin Frigo tuh mirip banget ya teman-teman sekalian. Nih ya, ini adalah segitiga ergonominya ya untuk Yamaha Fazio 125. Menurut saya segitiga ergonominya yang nggak jauh berbeda dengan Frigo yang berjenis tipe segitiga ergonomi apa namanya ya, komuter harian kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti ini ya untuk segitiga ergonominya. Saya sendiri sih merasa kepo banget, sebenarnya pengen ngerasain seperti apa sih efek dari tambahan boost atau assist dari mesin hybridnya dari Yamaha Fazio 125 ini. Itu aja teman-teman sekalian untuk ergonominya. Nah, teman-teman sekalian, Fazio 125 Hybrid Connected itu terdiri dari 2 jenis sih pada dasarnya. Yang pertama itu adalah Fazio Hybrid Connected tipe Neo. Ada 4 warna, salah satunya nih yang cukup cakep nih kalau menurut saya ya, warnanya agak-agak krem, agak-agak cerah kayak gitu. Nah, ini ya, dia tuh hadir dengan kombinasi detail grafis yang hijau di sini ya, di samping kayak gitu. Dan kalau menurut saya sih ini cukup anak muda banget. Mau lihat warna lain? Yuk ikutin saya, yuk. Sebelah sini ada 2 warna untuk yang versi yang Neo, teman-teman sekalian. Yang pertama yang ini ya, ini adalah dia menggunakan warna merah ya.
Ini keren banget dan ini tuh udah hadir beberapa aksesoris nih ya, kayak misalkan di sini nih teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada ya tuyu tulisan kayak gini. Terus ini adalah salah satu boleh dibilang pengaplikasian bisa bawa bola basket di sini nih ya. Keren juga nih ya. Nih kebetulan nih apa namanya kayaknya kameramen saya itu demen bola basket. Jadi dia tahu nih kan ya kira-kira kayak seperti itu. Dan ini cukup menarik nih. Ternyata ini nih salah satunya. Dia bisa jadiin tempat buat sepatu. Ini terutama sepatu basket lagi nih ya kan. Sepatu basket lagi di sini dan ini tuh ada dijual oleh Yamaha Indonesia aksesoris seperti ini dan ditempel langsung ke side-nya gitu. Nah, ini untuk tipe merah. Merahnya ini benar-benar merah yang cakep banget ya. Merahnya boleh merah apa nih ya? Merah apa, Den? Merah apel. Merah apel boleh dibilang seperti itu. Pokoknya merah, tapi ini cakep banget merahnya gitu ya. Terus yang ini warna hitam. Yang Neo warna hitam ini dia dikombinasi dengan jok yang juga warna hitam. Baik yang merah dan hitam sama seperti yang putih tadi, dia menggunakan grafis yang hadir di bagian sisi bodi samping. Ada tulisan Fazio, beberapa warna. Ini asli hitam semua. Mulai dari jok, bentuk bodi, warna bodi, ban velg, ini hitam semua. Hanya ada dikombinasi dengan beberapa warna-warna kayak silver kayak gitu loh. Kita ke warna selanjutnya yuk. Nah, yang keempat atau yang terakhir dari Yamaha Fazio 125 Hybrid Connected adalah nih, warnanya adalah warna Cyan, C-Y-A-N, Cyan gitu ya. Ini termasuk salah satu warna basic dari sistem warna CMYK, depan itu Cyan gitu loh. Dan ini tuh memang biru enggak, hijau enggak gitu ya kalau teman-teman sekalian bisa lihat ya. Jadi ini warnanya warna khusus, spesial, warna Cyan. Dan ini juga merupakan salah satu yang boleh dibilang sih cukup menarik sih kalau menurut saya sih ya. Karena ini warnanya jarang banget dan ini cukup eye-catching gitu. Dan termasuk salah satu warna-warna pastel yang mungkin teman-teman sekalian banyak minta gitu ya untuk ya model Yamaha Fazio 125 yang bergaya stylish seperti ini. Dua warna lain dari Fazio 125 itu masuk ke versi yang luxurious ya. Nah, ini harganya agak sedikit beta, 22 jutaan ya, bedanya ya 300.000 bedanya ya. Dan hadir dalam dua warna ya, teman-teman sekalian ya. Yang pertama itu ada warna nih ya, silver tapi dia matte. Gitu ya. Dan dia itu kalau kita bisa lihat belakangnya itu tidak terlalu banyak diberikan striping gitu ya. Jadi ini benar-benar dibuat versi luxe, versi elegan. Namun, secara umum selain dari warna ada beberapa detail-detail yang berbeda kayak misalkan ini nih. Daerah side-nya ini dia buat sedikit berwarna apa namanya? Belum bilang chrome ya. Chrome gitu, terus ada beberapa hal lain kayak misalkan di dasinya ya. Kita bisa lihat di sini dasinya juga dikasih warna chrome. Selain ini dan itu dan warna yang matte. Jadi warna matte ini tidak ada di versi Neo. Sama. Jadi warna gloss juga nggak ada di versi Lux. Jadi seperti itu. Jadi dua-dua ini saling independen. Dan juga nih joknya teman-teman sekalian. Jok di versi Lux itu menggunakan warna yang coklat atau brown gitu ya. Baik di warna yang silver ini dan satu lagi nih teman-teman sekalian ya. Warna yang hitam. Jadi warna hitamnya di sini kita bisa lihat di sini warna hitam matte ya. Hati-hati nggak boleh banyak makan gorengan di sini ya karena dia neplak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Beda dengan hitam yang tadi. Kalau hitam yang Neo itu gloss, kalau ini dia matte kayak gitu. Juga cukup cakep ya, dikombinasi dengan beberapa panel-panel berwarna hitam gloss, jadi cukup cakep. Dan sama, joknya juga menggunakan warna yang coklat gitu dengan tulisan Fazio-nya hanya kayak stiker chrome kayak gitu. Sama, hadir di panel samping dan juga nanti kita bisa lihat di bagian depan itu ini teman-teman sekalian ya, dasinya juga dikasih detail warna chrome juga. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Off deh. Off dulu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian. Jadi boleh dibilang awal 2002 ini merupakan breakthrough bagi otomotif Indonesia dengan kehadiran motor hybrid dengan harga yang lebih terjangkau. Bisa bayangin, sebelum ini motor hybrid itu kita bisa dapatkan dengan harga yang cukup tinggi gitu, sampai 40 jutaan gitu ya. Namun di Yamaha Fazio itu kita bisa memperolehnya dengan harga udah cukup 20 jutaan. Memang sih seperti kayak kita bisa lihat di video sebelumnya mengenai kupas tentang dengan masalah hybrid itu
ada perbedaan di mana untuk Yamaha Fazio ini hanya memiliki satu baterai. Cuman satu baterai ini sudah cukup untuk memberikan boost atau assist tenaga pada saat awal akselerasi. Jadi menurut saya dengan kehadiran hybrid dan juga kita bisa lihat tadi fitur-fiturnya boleh dibilang all out banget. Teman-teman sekalian yang mungkin ini bilang ini udah overkill banget gitu. Semua fitur-fitur dari depan sampai ke belakang itu benar-benar baru dan benar-benar kalau menurut saya pas buat lifestyle-nya anak muda sekarang. Teman-teman sekalian bisa pilih mau yang Neo seperti ini 21,7 juta rupiah on road Jakarta atau yang versi Lux 22 juta rupiah. Itu aja. Saya dari Jakarta melaporkan mengenai Yamaha Fazio 125 Hybrid Connected. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.